Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Marianti, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri dari SMA Negeri 1 Siak, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Indoto MM. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat. Kita mulai wawancaranya ya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Jadi kadang-kadang ada dua kasus, dan kasus ini sebenarnya sama-sama benarnya. Nah, cuman bagaimana kita harus mengambil sikap supaya dua kasus yang sama-sama benarnya ini tidak merugikan salah satu. Suatu contoh sekarang ada seorang guru tidak masuk sekolah. Dia sisi lain tidak masuk itu sudah tentunya akan merugikan sekolah. Tetapi di sisi lain dia punya kepentingan yang mendesak yang tidak bisa dihindarkan. Jadi sebenarnya ini kan dilematika gitu ya. Jadi ini harus kita ambil kebijakan bagaimana supaya sekolah atau anak tidak dirugikan. Kemudian untuk guru yang punya kepentingan yang sangat penting itu bisa terakomodir dengan baik. Satu contoh, bisa dia izin tetapi harus meninggalkan tugas atau mencari pengganti. Nah ini kan suatu kebijakan yang sama benarnya. Artinya begini, kami memberikan kebijakan mungkin tidak masuk sekolah karena penting sekali, tetapi kami juga mencari solusi yang terbaik, yaitu untuk mencari guru pengganti atau meninggalkan tugas supaya anak tidak terlantar. Jadi itu kebijakan-kebijakan yang kami ambil, dan masih banyak lagi Pak Bu, kebijakan-kebijakan yang merupakan tematika. Luar biasa bijaksana ya Pak keputusannya Pak. Jadi tidak ada yang dirugikan dan juga bisa untuk pengambilan keputusan yang betul-betul tidak merugikan salah satu pihak ya Pak. Baik, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan-keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang penting yang berada di sekolah dan mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Jadi seorang kepala sekolah itu cara mengambil kebijakan yang pertama harus mengacu pada sekolah itu punya aturan. Jadi itu acuan kita yang kita jalankan. Nah, adapun kalau seandainya ada hal-hal yang harus diambil kebijakan tidak ada dalam aturan, ini harus sangat berhati-hati ya, supaya semua tidak ada yang dirugikan. Jadi tetap kami sebagai sekolah dalam mengambil suatu kebijakan mengacu pada aturan yang ada, supaya semua bisa berjalan dengan baik, sekolah tidak dirugikan, kemudian pihak-pihak lain juga tidak dirugikan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Pak untuk mengambil keputusan-keputusan itu Pak? Jadi keputusan ini kadang-kadang ada kalanya yang sudah diatur dengan cara sangat, tetapi ada kalanya yang itu harus diambil kebijakan oleh kepala sekolah. Nah, jadi kita kembali pada tadi, jadi sesuatu yang sudah ada dalam aturan, ya kita ambil aturan yang ada. Seluruh kelas 11 dan sekolah juga segera menuju aula belakang. Tidak ada lagi yang di kelas atau di luar. Siswa. Dan
dalam aturan itu sudah ditentukan dan berdasarkan baik guru maupun siswa. Tapi ada kalanya pelanggaran-pelanggaran itu ada. Nah ini kan harus kepala sekolah harus menentukan suatu keputusan, ya, menegur dengan baik, dengan bijak, supaya nanti yang ditegur itu menerima dan aturan bisa berjalan dengan baik. Jadi itulah kehati-hatian kita mengambil suatu kebijakan. Luar biasa ya Pak, bijaksananya Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Pak di sekolah? Jadi mengambil keputusan yang paling efektif itu yang pertama merujuk pada aturan yang ada. Kalau seandainya harus diambil kebijakan pada sekolah, maka kebijakan itu jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, jadi dengan adanya kebijakan yang tidak ada dirugikan, maka semua menerima dengan baik dan senang, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Hubungan di sekolah ini baik itu antara kelas dengan guru maupun dengan siswa dan rekan-rekan kerja yang lain. Baik Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah menurut Bapak Pak? Jadi tantangan itu banyak sekali, karena setiap keputusan yang kami ambil itu ada pro kontra. Hanya sekarang bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memanage pro dan kontra itu. Jadi tantangannya yang pro dan itu sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada masalah. Tapi yang kontra ini kadang-kadang yang merupakan PR tantangan bagi kepala sekolah, bagaimana supaya yang kontra ini bisa sadar bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai, baik itu dalam aturan maupun dalam kebijakan yang lain yang sangat menguntungkan kita bersama. Artinya jadi kepala sekolah ini keputusan sangat dipertimbangkan ya Pak semuanya. Ya, tentu ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah Pak, atau langsung diselesaikan hari itu juga Pak? Jadi melihat suatu kasus, dari kasus ini kan banyak sekali. Jadi setiap ada kasus harus langsung ditangani. Jadi kalau menunggu jadwal, contoh seperti ini, ada guru yang melanggar, lambat umpamanya, kemudian tidak izin masuk ke sekolah tanpa ada pemberitahuan dari guru maupun siswa. Nah ini kan harus segera diatasi, dipanggil, kemudian apa alasannya tidak masuk, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak masuk itu apa. Ini harus secepatnya kita atasi. Jadi kalau menunggu jadwal tentunya tidak bisa. Jadi sebuah masalah itu sebaiknya secepatnya diatasi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau masalah yang terjadi di sekolah Pak? Ya, jadi begini, di sekolah itu kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi di sini ada wakil. Nah, kita punya wakil Pak, yaitu Wakilku, yaitu wakil kepala sekolah bagian guru, ada wakil sekolah bagian kesiswaan, ada humas, ada sekretaris. Nah, jadi wakil-wakil inilah yang akan membantu dalam pengambilan kebijakan kepala sekolah, dan kami selaku kepala sekolah, artinya jika ada suatu kasus yang memang itu untuk kepentingan bersama, tidak mau kebijakan langsung, tapi saya panggil wakil itu, kita musyawarah bagaimana kebijakan yang terbaik yang harus kita ambil. Nah ini jadi bagi kami yang membantu adalah para wakil. Berarti ada timnya ya Pak ya? Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira dari pengalaman dalam pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini Pak? Jadi begini, sekolah ini sebuah institusi yang memang banyak masalah yang harus ditangani dengan baik, sehingga pelajaran yang kami ambil dalam mengambil kebijakan di sekolah ini, yang pertama ya harus hati-hati.
harus hati-hati dalam kebijakan karena kalau salah sedikit fatal akibatnya. Kami intinya adalah manusia. Manusia ini sebuah makhluk yang berpikir, tentunya harus hati-hati kita dalam menghadapinya dan mengambil keputusan jika ada masalah, sehingga membuat kita dan kemudian pelajaran yang kami ambil tentunya akan membuat kita dewasa dan segala hal yang menimpa pada kita, masalah yang menimpa kita, kita akan mengambil keputusan dengan hati-hati. Kemudian membuat kebijakan hati-hati sehingga hasilnya pun akan capai. Baik, biasa ya Pak wawancara kita hari ini. Jadi saya pun sebagai CGP bisa mengambil pelajaran dari yang Bapak sampaikan tadi. Pengambilan keputusan itu harus berdasarkan pertimbangan yang matang ya Pak ya, tidak merugikan salah satu pihak, dan juga harus berdasarkan fakta-fakta atau pertimbangan dari rekan-rekan atau dari wakil-wakil Bapak yang lain. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sekian wawancara dari Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah mata.